Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 230304883. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas, yaitu ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar manajemen. Dan dosen pengampu saya adalah Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Langsung saja kita mulai videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pemaparan materi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan diambil dari kata budaya, yaitu cara hidup suatu kelompok yang terus berkembang dari yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan adapun pengertian dari budaya organisasi, yaitu suatu karakteristik yang menjadi pedoman bagi organisasi yang membedakannya dengan organisasi lainnya. Lalu, apa pengaruh kebudayaan terhadap gaya manajemen? Nah, pengaruhnya, cara penerapan yang berbeda-beda antara setiap negara. Contohnya saja, kebudayaan Jepang, kebudayaan Barat, dan kebudayaan Indonesia. Nah, di sini, ketiga negara tersebut memiliki cara penerapan fungsi manajemen yang berbeda-beda. Nah, itulah menjadi pembeda antara perusahaan ini dengan yang lainnya. Selanjutnya ada tentang delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang delegasi. Delegasi merupakan suatu proses yang dimana manajer atau pemimpin memberikan tanggung jawab dan tugas-tugas kepada bawahannya atau anggota tim dengan melihat kemampuan dan keterampilan yang tepat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Contohnya saja, saya sebagai seorang manajer akan memberikan tugas kepada anggota tim saya atau bawahan saya untuk memimpin rapat dalam event rapat bulanan. Nah, saya sudah melihat bagaimana seorang bawahan saya ini akan dapat memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memimpin rapat tersebut. Ini juga sesuai dengan prinsip delegasi, yaitu memberikan dukungan, memberikan apresiasi, dan ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian materi kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan melakukan semua tugas dan kewajibannya yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, tanggung jawab juga sendiri memiliki arti siap menerima resiko yang akan dikerjakan oleh kita pribadi. Nah, jika tanggung jawab ini kita terapkan dalam perusahaan, maka ada manfaat-manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama, yaitu akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang kedua, kita akan melakukan tugas dengan baik. Yang ketiga, kita akan lebih berhati-hati dan aware kepada apapun yang terjadi di perusahaan. Yang keempat, jika kita mengalami permasalahan, kita akan bisa menghadapinya dengan tenang dan mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada materi tentang kewenangan. Kewenangan sendiri diambil dari kata wewenang, yaitu hak dan kekuasaan seorang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan dalam melaksanakan tugas. Dan juga ada peranan penting yang diambil dari pemilik jabatan ini, yaitu sebagai penyeimbang tanggung jawab agar guna keberhasilan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, dalam kewenangan terbagi 3 jenis kewenangan, yaitu yang pertama ada kewenangan lini, yaitu antara jabatan antara atasan dan bawahan dalam memberikan wewenang. Yang kedua ada staff, yaitu satuan-satuan staff dengan merekomendasikan kepada personalia. Yang ketiga ada kewenangan fungsional, yang dimana ini adalah hubungan terdekat dari staf-staf dengan satuan lini. Materi selanjutnya adalah tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep yang dimana perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan, terhadap konsumen, dan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya saja, jika perusahaan tersebut adalah perusahaan pabrik, maka ada limbah dan polusi yang harus dipikirkan oleh perusahaan bagaimana cara mengeluarkan limbah dan polusi ini dengan efektif dan efisien guna untuk tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Ada 3 strategi yang digunakan dalam tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu strategi reaktif, yaitu cenderung atau menghindari tanggung jawab sosial yang ada. Yang kedua ada strategi defensif, yaitu perusahaan menempuh jalur hukum untuk menghindari
untuk menghindari tanggung jawab sosial yang ada. Yang ketiga ada akomodatif, memberikan tanggung jawab sosial tetapi tidak menyadarkan dari dalam organisasi tersebut, melainkan karena adanya tuntutan atau protes dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, lalu ada etika manajemen. Etika manajemen adalah bertindak secara bijaksana, secara adil dan secara etis dalam konsep kepemimpinan. Nah, jadi jika kita menerapkan etika manajemen di dalam perusahaan, maka itu akan membantu perusahaan kita agar mendapatkan citra yang baik, tidak hanya dari konsumen, dan juga dari karyawan, melainkan dari lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program dengan tujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud keberhasilan tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan dalam membentuk manajemen pemasaran ini yang pertama yaitu mengenalkan produk kepada pelanggan, yang kedua yaitu meningkatkan penjualan, ketiga yaitu ada meningkatkan keuntungan, dan yang keempat adalah meningkatkan citra baik perusahaan di mata pelanggan agar mencapai keuntungan maksimal. Materi selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah sikap inspirasi, keinginan, kemauan untuk memenuhi kebutuhan individu dalam mencapai tujuannya. Nah, terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik, yang dimana motivasi ini berada di dalam diri kita sendiri. Contohnya saja, jika saya suka olahraga pingpong, maka saya akan termotivasi untuk belajar agar ahli dalam olahraga tersebut. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ini berada di luar dari diri kita sendiri. Contohnya saja, jika saya mengikuti seminar-seminar tentang sukses, tentang yang lainnya, saya akan termotivasi dan menjalankan saran-saran dari pemateri yang menyampaikan seminar tersebut. Berikutnya ada materi tentang problem solving dan decision making. Yang pertama ada problem solving, yaitu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, di sini untuk memecahkan permasalahan, kita dituntut untuk berpikir positif, logis, dan sistematis. Nah, adapun manfaat jika kita sudah mempelajari atau menguasai problem solving, yang pertama, kita dapat memperbaiki permasalahan. Yang kedua, kita dapat berpikir semakin kreatif dan kritis. Yang ketiga, kita dapat lebih ahli dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kita dapat memperluas pengetahuan kita. Yang berikutnya adalah materi tentang decision making. Decision making adalah serangkaian langkah yang diambil manusia untuk menentukan tindakan atau pilihan terbaik. Nah, di pengambilan keputusan terdapat 3 gaya yang umum digunakan. Yang pertama ada direktif. Pengambilan keputusan direktif ini biasanya diambil dari pengalaman yang sudah ada dan tidak terlalu suka untuk membuang waktu terlalu lama. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan analisis, yang cenderung lebih berhati-hati dan tidak suka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan konseptual, yang dimana dapat diartikan pengambilan keputusan ini menerima dengan cara baru dan siap menghadapi resiko yang akan terjadi ke depannya. Kelompok pekerjaan dan komunikasi dalam berorganisasi. Kelompok pekerja yaitu kelompok yang ditunjuk oleh organisasi yang bertujuan untuk mengerjakan atau menjalankan pekerjaan yang ada di dalam organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada 2 kelompok kerja dikategorikan. Yang pertama ada kelompok kerja formal, yaitu kelompok kerja yang diutus secara resmi oleh manajer dengan pembagian tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada kelompok kerja informal, yang dimana kelompok kerja ini diresmikan atau ditunjuk oleh individu-individu yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Nah, ini berguna juga untuk menilai kinerja-kinerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada materi
Komunikasi dalam berorganisasi. Komunikasi sendiri adalah sebuah proses yang terdapat di dalam organisasi yang berupa penerimaan, penyampaian, dan pemberian informasi dengan tujuan tertentu dan sudah disepakati oleh bersama. Nah, adapun tujuan dari komunikasi ini yaitu memudahkan koordinasi, meningkatkan kerjasama, dan mengevaluasi dengan lancar atau melancarkan evaluasi untuk pekerjaan yang ada di dalam perusahaan. Materi terakhir yaitu tentang konflik, yang dimana konflik ini adalah situasi yang apabila salah satu atau kedua belah pihak menunjukkan permusuhan usaha masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi konflik ini. Yang pertama dari faktor manusianya itu sendiri. Yang biasa terjadi di perusahaan adalah faktor atasan atau kepemimpinan yang salah atau tidak disenangi oleh pegawai-pegawainya. Yang kedua ada faktor dari kepribadian sendiri seperti egois, temperamental, dan mengutamakan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada faktor dari organisasi. Yang pertama mungkin permasalahan yang dirujuk adalah tentang pembagian sumber daya, persaingan sumber daya maksudnya. Kemudian ada tujuan-tujuan organisasi yang berbeda yang menimbulkan konflik tersendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi kali ini, yang pertama, jika kita ingin menjadi seorang pelaku manajemen yang baik dan bijaksana, maka kita akan menentukan bagaimana kebudayaan dan gaya manajemen yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita harus bertanggung jawab atau memegang kata-kata dan harus berhati-hati dalam melakukan delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Nah, untuk permasalahan manajemen pemasaran, problem solving, decision making, kelompok kerja, dan komunikasi, organisasi, dan yang terakhir adalah masalah konflik, kita harus memperhatikannya dan memikirkannya agar bagaimana kesemua elemen ini bisa berjalan dengan baik dan bertujuan untuk organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan kebersamaan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.